Rasulullah mendapat mukjizat yang diantaranya bisa melakukan Isra Miraj dalam waktu 1 malam. Dari langit pertama sampai dengan langit ke-7 hanya waktu dalam 1 malam. Kemudian Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat bulan yang tidak dimiliki oleh Isa, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain, begitu ya. Secara teologis mengenai konsep Allah yang esa itu relatif sama, tetapi bicara tentang pernyataan diri Allah, wahyu Allah itu, atau pernyataan atau bicara tentang pemajemukan di dalam diri Allah yang esa itu yang memang berbeda. Kami akui itu hal yang wajar. Apa yang harus dikhawatirkan itu kami sudah sangat jelas. Gereja mainstream mengatakan pada Trinitas gitu ya, gereja yang non mainstream mengatakan ada yang lebih ke Unitarian, ya silakan saja. Saksi Yehova pun dilegalkan oleh pemerintah di Indonesia, ya silakan saja, kami bisa hidup berdampingan. Justru pertanyaan itu akan kembali kepada Bapak, bagaimana mekanisme dalam dunia Islam menyelesaikan masalah konsepsi ketuhanan. Oke. Itu yang kami, tapi kalau saya tidak pada posisi mempertanyakan, tidak, silakan Bapak bertanya saja sampai kami menjelaskan jelas-jelasnya. Ya, sebenarnya kalau saya mau menjelaskan tentang dunia Islam, saya sangat kompeten di bidang itu. Nah, tetapi dari beberapa apologet pun yang datang ke sini berbeda-beda, Pak. Ada yang mengatakan sifat Allah itu di luar esensi Allah, ada yang mengatakan menjadi satu. Ya tidak masalah, kami memaklumi itu, karena itu hanya masalah penafsiran. Jadi saya sebenarnya tidak mau memancing Pak Dhani untuk menjelaskan tentang itu. Justru saya lebih suka ditanya, Pak. Kalau Bapak mau tanya sama kekristenan, saya sangat senang. Nah, sebenarnya karena Bapak tadi ada menyinggung masalah primer dan sekunder, ya kan? Betul nggak, Bang Edo? Iya, sama, di semua agama ada hal-hal yang sekunder, bicara cara ibadah begini, begitu, ya sama lah. Maka kalau di dalam Islam kan primernya jelas, sekundernya jelas. Ada batasan agarnya. Di Kristenan juga sama. Nah, kalau memang sama, tolong ditunjukkan di Kristenan di mana primernya yang menyatukan 3 yang tadi ya, Unitarian, apalagi tadi Oneness, Kristen. Di mana primernya di mana? Mungkin bisa dijelaskan pagar-pagarnya di mana? Mungkin kasih. Jadi begini Pak ya. Saya tidak tahu di Islam ada semacam teologi sistematika atau tidak, atau mungkin hal-hal yang terkait sejarah tentang doktrin gitu ya. Tetapi dasar dari iman Kristen tentu mutlak ya, yaitu Yesus Kristus. Kemudian kita bicara hal tentang persekutuan orang-orang percaya yang kita sebut jemaat, atau yang kemudian diterjemahkan melalui bahasa Portugis ke Indonesia itu menjadi gereja gitu ya, eklesia ya. Terus kemudian kita juga percaya kepada sakramen, baptisan, jamuan dan sebagainya. Kita juga percaya kepada liturgi, doksologi, penyembahan kepada Allah gitu. Nah, lalu perbedaannya di mana? Hal-hal yang sangat sekunder. Mungkin bagaimana ketika liturgi itu dijalankan, ada yang mengadakan mungkin menggunakan satu format liturgi ortodoks, ada yang menggunakan yang kontemporer, ada yang di tengah-tengah. Itu tidak jadi soal. Dan mungkin ada beberapa doktrin-doktrin yang sifatnya sekunder, seperti lebih kepada tata layanan gereja, tata layanan kehidupan berjemaat, pendidikan agama Kristen dan sebagainya. Tetapi hal-hal yang primer, seperti misalnya tentang konsep ketuhanan Allah, kealahan gitu ya, keesaan Allah. Terus kemudian yang kedua bicara tentang penciptaan, yang ketiga bicara keselamatan, yang keempat bicara tentang Yesus Kristus, yang kelima bicara tentang Roh Kudus, yang keenam bicara tentang gereja, yang ketujuh bicara tentang eskatologi, akhir zaman. Itu semua yang Kristen mainstream, bahkan Oneness pun memiliki akar teologi yang sama. Jadi betapa indahnya kekristenan membangun, mentransformasi dirinya, Pak. Dan itu terdokumentasi dengan sangat baik, Pak. Terdokumentasi dengan baik sejak abad mula-mula. Termasuk liturgi Rasul Yakobus, saudara dari Yesus Kristus, pemimpin gereja Yerusalem. Itu masih terpelihara sampai saat ini. Jadi itu Pak, kalau Bapak mau mempelajari kekristenan, sangat kaya dengan fakta sejarah, baik sejarah di dalam dokumen sejarah di dalam kekristenan maupun dari luar kekristenan yang mendukung tentang eksistensi kekristenan. Gitu Pak Dhani, silakan ditanggapi. Ya, saya menanggapi ada 7 yang Pak Edo sampaikan tentang yang dimaksudkan primer tadi, yaitu tentang ketuhanan, tentang Roh Kudus, tentang Yesus. Apalagi tadi, pokoknya saya dengar 7 nanti bisa saya... Ya, banyak tentang manusia juga Pak, antropologi, tentang banyak lah tentang Allah, manusia, penciptaan, keselamatan, gereja. Gitu. Nah, itulah perbedaannya. Ini sebagai perbandingan saja, sebagai tambahan wawasan. Kalau di dalam Islam,
Itu namanya rukun. Hmm. Apabila bertentangan dengan rukun satu saja, tidak sesuai dengan pemahaman rukun, nah itu sudah keluar dari Islam, Pak. Itu tegas dalam Islam. Apabila contoh Syiah sudah keluar dari rukun, ya sudah, dia bukan Islam. Berarti mereka bukan Islam gitu ya Pak ya? Itulah patokan barometer kami, ada pagar, ada kejelasan, ada kepastian. Lalu buat Islam kamu Tidak Islam remang-remang. bukan? Tidak remang-remang. Yang dipotong dulu. Jadi Islam itu tidak remang-remang di dalam ajarannya. Makanya dikenal namanya rukun. Rukun Islam misalnya ada 5. Rukun iman. Kemudian kalau dalam pernikahan rukun nikah. Kalau sholat ada nama rukun sholat. Jadi itu yang tidak boleh kami berbeda. Kalau berbeda itu dia sudah keluar dari ajaran Islam. Kalau berbicara tentang Islam, rukun Islam, sekali lagi kalau bicara tentang rukun Islam, dia sudah merusak rukun Islam, itu sudah keluar dari Islam. Kalau dia rusak dari rukun nikah, berarti dia pernikahannya tidak sah. Kalau dalam sholat rukunnya tertinggal, tidak dilaksanakan, maka dia tidak sah dalam sholat. Termasuk rukun haji. Apabila rukun haji tidak terlaksana, berarti dia tidak haji. Satu saja tidak terlaksana rukun itu batal seluruh. Itulah konsep dalam Islam jelas. Punya kepastian. Boleh aku yang jawab? Ya silakan. Iya, silakan. Pak, Silakan. mungkin ada perbedaan. Kalau kita lihat ya, manusia ada yang hitam, ada yang putih, ada berbahasa apa. Bagi Allah itu sama aja. Nggak karena dia hitam, karena bahasanya lain, yang pinter, yang bego, yang cakep, yang jelek. Mohon maaf, Allah sama aja. Tak nyambung ini, tak nyambung. Gini. Jadi ada hal-hal yang Bapak berpikir itu hal-hal yang kecil-kecil aja sudah membedakan. Nah, di dalam Kristen itu kalau sampai yang kecil-kecil itu tidak terlalu masalah gitu. Karena seperti kita orang tua, anak kita beda-beda juga nggak apa-apa gitu. Berarti Bapak tidak nyambung, mohon maaf ya Pak. Aku mau jawab dong Pak Dhani. Ya, silakan. Tadi Pak Dhani bilang rukun haji ya. Rukun haji maksudnya naik haji atau gimana? Nah, ini kan sebelum jawab pertanyaannya Kevin, aku Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Ya, kita sebelum ngomongin masalah haji, aku mau jelasin perbedaan-perbedaan tadi yang Pak Dhani tanyakan. Kalau saya jawabannya langsung to the point ya Pak. Maaf, saya orangnya to the point. Yang pertama Pak, semua orang Kristen mengakui Yesus itu adalah utusan. Jadi kalau Pak Dhani mengatakan ada Unitarian, ini mengakui, semua mengakui. Nah, apakah perbedaannya? Perbedaannya adalah di tafsir. Jadi saya menyatakan bahwa baik orang Unitarian yang tadi Bapak katakan, orang Oneness, orang Tritunggal, orang Dwi Tunggal dan sebagainya, apapun paham yang mereka, saksi Yehova sekalipun, tidak bisa lari dari kenyataan-pernyataan diri Allah di dalam Alkitab, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Pernyataan Oneness itu adalah satu pribadi dengan 3 modus. Jadi misalnya Pak Dhani nih, ya Pak Dhani sebagai ayah, Pak Dhani sebagai kalau di kantor mungkin Pak Dhani direktur, ya. Kemudian Pak Dhani sebagai suami. Nah itu Pak, itu namanya 3 modus, 3 pernyataan diri Allah. Orang Trinitas menyatakan satu hakikat, tetapi 3 persona. Jadi tidak bisa mengingkari eksistensi dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang Unitarian menyatakan Yesus adalah Tuhan, tetapi bukan Allah itu sendiri. Ya, orang Oneness menyatakan Yesus adalah Allah dan Bapa itu sendiri. Trinitas menyatakan Yesus adalah Allah, tetapi bisa dibedakan dari Bapa. Nah, ini bukanlah yang seperti Pak Dhani bayangkan merupakan perbedaan, ya. Ini adalah perbedaan pemahaman tentang teologi kealahan di dalam Alkitab itu sendiri. Kenapa memang begitu? Karena memang di dalam diri Allah itu ada kejamakan. Bahkan kalau kita lihat di kitab Taurat, jelas-jelas Allah ada di bumi sekaligus Allah ada di surga, Pak. Ada 2 di situ kalau Pak Dhani baca. Paling jelas contohnya adalah Kejadian 19 ayat 24. Tuhan yang menampakkan diri, Yahweh menampakkan diri kepada Abraham ini, menurunkan hujan api dan belerang dari Yahweh yang ada di langit. Jadi ada 2 Yahweh di situ, Pak. Kemudian kalau Bapak baca Daniel 7 ayat 14, ini kitabnya Yahudi juga ya, Pak. Itu dikatakan adalah Nabi Daniel melihat dia yang lanjut usia itu artinya dia yang harinya tidak berkesudahan, Allah Bapa. Kemudian dia melihat juga seorang seperti anak manusia. Yang kepada sang anak manusia ini, sebentar dulu Pak Dhani, jangan dipotong dulu. Kepada sang anak manusia ini diberikan segala kuasa, ya, dan semua manusia harus menyembah dia. Ini yang di dalam orang Yahudi disebut the 2 powers in heaven. Jadi sekali lagi Allah, jadi gini, kalau dikaitkan dengan Yahudi, kita nggak usah. Loh, karena itu Yahudi Pak akarnya. Pak Dhani, kitab Kejadian sampai Wahyu itu yang nulis orang Yahudi, Pak Dhani tahu enggak?
Pak Dani pikir Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian Paulus itu orang mana, Pak? Orang Ya, Batak? Mbak Sofi, jadi begini, memang mereka itu Yahudi ya. Kita PL itu adalah kitabnya Yahudi dari Perjanjian Lama itu. Tetapi nih ya, itu adalah diambil dari Yahudi, tetapi ditafsirkan oleh umat Kristen sesuai dengan pemikiran umat Kristen itu sendiri. Jadi tidak Bukan sesuai benar dengan ya. pemikiran Tidak umat benar, Kristen, iya. Umi Jadi Dini. Yang jadi tidak menafsirkan benar. itu adalah Yesus sendiri. Makanya Yesus berkata, Iya, betul. segala sesuatu Oh, Yesus ya yang yang menafsir. tertulis. Loh, sekarang buka Lukas 24. Dari mana Alkitab Enggak, Perjanjian Baru? Matius Lukas itu sebentar, Perjanjian jangan. Lama apa Perjanjian Baru? Kamu duluan apa aku duluan yang ngomong deh? Enggak, Lukas itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Semua Belum orang sebenarnya itu dijelasin. Perjanjian Baru. Ngerti nggak? Jadi gini loh, Ibu Dini Perjanjian dengar dulu. Lama, iya makanya dengerin dulu kalau aku lagi jelasin. Kan yang lebih tahu kitab kita. Ya, makanya kalau Anda tanya Perjanjian Lama, iman Kristen itu tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Lama. Itu kita telan bulat-bulat. Gak ada yang kita rubah dari Kejadian sampai Maleakhi. Jadi kalau Anda beli sekarang Anda ke Yahudi, ya Anda ke Israel sekarang, Anda beli ya tanah Perjanjian Lama. Kitabnya beda nggak sama kitabnya yang Kristen? Sama persis plek. Itu yang kita pakai, kita telan bulat-bulat. Makanya tadi Pak Erben mengatakan kalau Allahnya satu harusnya kitabnya bisa disatukan. Makanya kami mengatakan kami menyembah Allah Abraham. Belum selesai Pak Dani. Kami menyembah Allah Abraham. Kitabnya jadi satu, nyambung. Pak Dani perlu tahu ya, Alkitab Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleakhi itu penuh dengan nubuatan mengenai kedatangan Mesias. Makanya di dalam Perjanjian Baru itu merupakan penggenapan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu penuh dengan tipologi, penuh dengan alegori. Perjanjian Lama itu merupakan pengharapan akan kedatangan Mesias. Perjanjian Baru itu merupakan penggenapan dari semua nubuatan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Makanya ada 300 kutipan di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu mengutip Perjanjian Lama. Makanya Yesus berkata, biarlah digenapi seperti ada yang tertulis. Ya, Mesias harus mati, harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Itu sudah tertulis di dalam Perjanjian Lama. Makanya di Lukas 24 Yesus berkata, betapa bodoh dan lambannya hati kamu tidak mengerti bahwa Musa itu menulis tentang aku. Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh Musa, maka kamu juga tidak akan percaya apa yang aku katakan, karena Musa menulis tentang aku. Kalau Pak Dani baca di Lukas 24, Yesus berkata setelah kebangkitannya, semua yang tertulis tentang aku, kata Yesus, harus digenapi. Mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, Zabur, dan kitab para nabi. Jadi semua kitab Tanakh itu bicara mengenai satu hal, yaitu kedatangan Mesias. Dan semuanya ini digenapi di dalam diri Yesus. Maka Yesus berkata, Mesias itu harus menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Itu harus digenapi. Cara matinya bagaimana, cara lahirnya bagaimana. Dia harus lahirnya di Bethlehem. Maka dikatakan di kitab Matius ketika ada orang Majus itu datang, mereka mengatakan di mana raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Kemudian Herodes Agung waktu itu memanggil ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat bilang, menurut Nabi Mika, ya, Mikaya dikatakan dia harus lahirnya di Bethlehem Efrata. Mesias ini harus di Bethlehem, Pak, sudah dinubuatkan. Nah, ini yang tidak dipahami oleh teman-teman gitu loh. Lah, masalahnya teman-teman Yahudi sampai sekarang masih menantikan Mesias. Mereka menolak Yesus sebagai sang Mesias yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Makanya Yesaya 53 itu mereka tidak bisa baca di sinagog. Kenapa? Karena Yesaya 53 itu jelas merujuk kepada kematian sang hamba itu, kematian sang Mesias itu. Dan harus bangkit pada hari yang ketiga, itu jelas. Makanya Yesaya 53 ini disebut the forbidden chapter, nggak bisa dibaca di sinagog. Kalau baca mereka harus ditemani para rabi. Karena begitu mereka baca Yesaya 53, mereka langsung tahu ini menuju kepada Yesus. Jadi Perjanjian Lama itu merupakan satu nubuatan. Ada 8.300 lebih nubuatan, 350-nya mengenai Raja Mesias. Di mana Yesus menggenapi secara detail. Dia harus lahir dari perawan, dia harus lahirnya di Bethlehem. Matinya dengan ditusuk tangan dan kakinya seperti nubuatan Mazmur 22. Pada hari ketiga dia harus bangkit. Dia akan dikhianati oleh orang yang duduk makan semeja dengan dia dengan 30 keping perak. Itu semua secara detail. Maka Yesus berkata di Lukas 24, haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku. Mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Zabur, dan kitab para nabi. Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh Musa, maka kamu tidak akan percaya kepadaku, kata Yesus. Saya udah paham itu. Tuh, pada ini belum paham. Nah, sekarang saya jelaskan tadi yang namanya Unitarian. Saya tanya. Boleh saya tanya? Oh, belum selesai sih. Silakan deh. Enggak, kalau Pak Dani paham, Pak Dani jabarkan, kami mendengar. Ayo. Jadi persamaannya begini Pak Dani. Kalau tadi Pak Dani katakan benang merah, baik oneness, baik Unitarian, baik Trinitas, menyembah Tuhan yang Esa, dan mereka menyatakan Yesus adalah Tuhan. Tetapi bahwa di dalam kejamakan diri Allah, itu kita tidak bisa mengingkari pernyataannya. Allah itu ya Bapa, ya Firman, ya Rohnya. Kalau di Perjanjian Lama disebut Allah Bapa, disebut Firman Yahweh, disebut Roh Yahweh. Kalau di Perjanjian Baru disebut Bapa, Anak, yaitu Firman yang keluar dari dalam diri Bapa, dan kemudian Roh Kudus. Itu tidak bisa terhindarkan dari iman Kristen. Itulah persamaan kita.
mau disebut satu pribadi tiga modus, satu hakikat tiga pribadi, ya kan? Ada yang menyebutnya satu wujud tiga muka. Whatever it is, tidak bisa mengingkari yang namanya eksistensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu tertulis di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru kita. Gitu Pak. Jadi Allah itu punya firman dan rohnya. Itu mulai dari kitab Taurat Kejadian 1 ayat 1 yang ditulis oleh Musa. Dia dikatakan Allah itu mempunyai firman dan rohnya. Allah menciptakan segala sesuatu lewat firman dan lewat rohnya. Itu jelas. Jadi Trinitas itu bukan keberapaan jumlah Allah, tapi kebagaimanaan Allah yang Esa itu, ya. Jadi Trinitas itu menguraikan kebagaimanaan Allah yang Esa itu berinteraksi dengan ciptaannya. Itu konsep Trinitas. Makanya Mungkin bukan berapa ditahan dulu. jumlah Allah. Beri kesempatan ke Pak Dhani atau Ya, Pak Efrido atau ya. Bu Umi untuk menanggapi. Ya. Saya sarankan nih Mas Edo, kalau bagaimana kita pakai waktu supaya adil dan bijaksana. Pak Jadi Dhani tidak- boleh ngomong sepuasnya kok. Tinggal Pakai gantian waktu aja. tunggu saya selesai. Nah, nanti besok kita akan ngebahas apakah utusan itu adalah Allah itu sendiri dari Pak, dalam ya. Mic Pak Dhani Saran. agak noise ya Iya. mic-nya. Iya, ada noise. Halo, halo. Mic Pak Dhani agak kemerosok gitu. Masih kresek-kresek Pak. Mungkin earphone-nya dicabut dulu, terus dipasang. Saya relay boleh nggak? Boleh, Buti boleh. Boleh ya, saya relay aja ya sambil dengarkan ya. Tuhan, Boleh, makasih ya. Sama. Buti, shalom Buti. Jadi pertanyaan saya, adakah umat Kristen sekarang ini, baik itu Oneness, Unitarian, apalagi tadi itu ya, Oneness, Unitarian, Trinitas. Trinitas, apakah seluruhnya ini mentaati Perjanjian Lama? Apa-apa yang tercantum di dalam isi, sekali lagi, isi di dalam kitab Perjanjian Lama ataupun yang dikatakan PL itu kan, Perjanjian Lama. Itu aja pertanyaan saya simpel. Silakan dijawab. Makasih. Ya, silakan. 5 menit Ya, untuk Bu Sofi. saya mau ya. Oh, boleh, silakan. Oke, buka Ulangan 6 ayat 5. Dibacakan saja, ini untuk timer. Jadi ini intisari hukum daripada Tanak itu sendiri, Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Ya. Di awal memang di dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan Shema Yisrael Eloheinu Elohe Echad. Ya, tetapi di dalam ayat selanjutnya itu intisari bagaimana orang Kristen dan bagian-bagiannya baik itu Oneness maupun Unitarian melakukannya sesuai dengan mandat yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31, di mana dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah intisari daripada hukum Taurat. Jadi melakukan ini sama dengan melakukan Taurat. Itu tidak memandang kamu Trinitarian, tidak memandang Unitarian, tidak memandang Oneness. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu sama saja tidak melakukan Taurat secara sempurna. Itu yang Yesus maksud. Ya, jadi kekristenan melakukan ajaran Taurat kalau dia mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Itu. Terima kasih. Ya, masih ada waktu. Wisdom, apakah masih mau ditambahkan? Yang lain? Mungkin yang lain. Yang lain? Ya, kalau saya jawab ya, Alkitabnya masih sama dan tentu saja kita melakukan apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Tapi bahwa ada hal-hal yang tadi Pak Dhani mengatakan, mungkin Pak Dhani juga tahu seremonial ya di dalam kitab Taurat itu memang tidak bisa dilaksanakan. Jangankan kepada orang Kristen, orang Yahudi aja tidak melaksanakan. Seperti misalnya membawa domba ke Bait Yerusalem, mempersembahkan domba setiap tahun, darahnya dikucurkan di tabut perjanjian Musa, tabutnya aja udah nggak ada, bait sucinya aja udah nggak ada, kan gitu. Hal-hal seperti itu tidak bisa dilakukan ya. Kemudian kalau dulu misalnya ada kustar ya, kalau rumah ada kustanya, kemudian ada orang kusta itu harus kepada imam dan sebagainya. Hal-hal seremonial itu tidak bisa dilakukan ya. Kusta sekarang ke dokter aja, ke rumah sakit dikasih obat ya. Nah,
Ini hal seperti itu, tetapi 10 perintah Allah ya, jangan ada padamu Allah lain. Kemudian yang tadi yang dimaksud Pak Wisdom tadi yang di Ulangan 6 ayat 5 ya, setelah Shema Israel itu adalah yang dimaksud ada 10 Taurat ini ya, 10 hukum ini yang dimaksud adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, artinya jangan ada Allah lain ya, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya ya, kuduskanlah hari Sabat, hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan ingin akan milik sesamamu manusia ya. Nah, ini 10 hukum ini itu merupakan hukum moral yang sampai sekarang masih berlaku, Pak. Tetapi hukum-hukum seremonial seperti makanan dan sebagainya itu sudah tidak bisa diberlakukan lagi. Dan kalau dikatakan misalnya nih, kenapa orang Kristen makan babi seperti itu? Ya memang hukum makanan di dalam imamat itu tidak ada penghukuman, dia hanya harus tinggal aja di luar kemah. Jadi kalau misalnya dia makan kerang atau makan belut misalnya, itu tidak ada dia disuruh harus dirajam atau dihukum mati, nggak ada. Ya, dia cuma unclean aja. Artinya apa? Itu tidak baik bagi kesehatanmu. Kamu tinggal dulu di luar kemah, nanti sore udah balik lagi itu. Jadi kalau kita makan makanan misalnya makan belut, makan kerang, makan udang, ya makan kelinci, makan unta gitu yang dilarang oleh imamat, itu hukumannya apa? Nggak ada, nggak dihukum. Karena Yesus berkata apa? Bukan yang masuk ke dalam mulut kamu yang menajiskan kamu, karena yang masuk ke dalam mulut kamu itu nanti keluarnya lewat beol, keluarnya di toilet. Tetapi apa yang keluar dari dalam kamu itulah yang menajiskan kamu, kata Yesus. Karena apa yang keluar dari dalam mulut kamu ya itu berasal dari hati kamu, di mana hati kita penuh kejahatan, kebencian, iri hati dan sebagainya. Itulah yang membuat kamu najis, bukan yang masuk ke dalam mulut kamu yang membuat kamu najis. Nah, gitu Pak. Jadi Yesus membawa hukum ini ke dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi. Bahkan Yesus membaharui 10 hukum Taurat tadi. Kalau Yesus berkata, kamu mendengar firman jangan membunuh, tapi aku berkata kepadamu kalau kamu membenci saja, kamu sudah membunuh saudaramu. Gitu Pak. Ya, Yesus berkata kamu mendengar firman jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, kalau kamu melihat seorang wanita ya dan kamu timbul keinginan di dalam hati, kamu sudah berzina dengan dia. Ini hukum yang sangat berat. Nggak seorang pun bisa lolos dari hukum ini. Ya, jadi pernyataan saya, iya, semua Kristen melakukan kitab Perjanjian Lama. Ya, Baik, pas waktunya. pas waktunya. Ya, saya di sini Bonerges ya akan memoderatori diskusi ini. Ya, waktu menjawab dari Kristen sudah habis. Sekarang waktunya bertanya oleh Pak Dhani dari Islam. Ya, silakan Pak Dhani. Ya, saya bertanya lagi, kalau masih bertanya. Oke, terima kasih kepada teman-teman bahwasanya hukum seremonial segala macam itu sudah ditiadakan. Oke, yang menjadi pertanyaan saya adalah yang melarang itu siapa? Itu yang pertama. Yang menghapus hukum seremonial itu siapa? Itu yang pertama. Bisa dipahami? Siapa yang melarang bahwasanya hukum seremonial itu sudah tidak dipakai lagi? Itu yang pertama itu. Kemudian, yang kedua, sekali lagi yang kedua, apakah ajaran seremonial itu sudah ditiadakan dan dikatakan oleh Ibu Swiatul tadi, itu tidak mungkin manusia sanggup untuk melaksanakan. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan menciptakan hukumnya sementara manusia tidak sanggup untuk melakukannya? Untuk apa? Untuk apa Tuhan menciptakan hukumnya, menyampaikan aturannya? Manusia tidak bisa melaksanakan. Apakah Tuhannya itu sudah tuli, sudah tidak mengetahui kemampuan hambanya, ciptaannya, sehingga dia membuat hukum sia-sia yang tidak bisa dilakukan oleh ciptaannya? Logika dari mana? Mohon penjelasannya supaya kita bisa menerima apa yang disampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Waktunya sudah habis. Dari Kristen, silakan ada yang mau menanggapi. Ya. Sekarang buka Yeremia 31 ayat 31. Bisa ditampilkan ayatnya, bantu saya atau harus saya yang share screen ini? Waktunya di stop dulu dong. Jadi gini Pak Jani, di dalam iman kekristenan yang namanya hukum firman Tuhan tidak bisa dirubah. Jadi sekali Tuhan berfirman itu berlaku kekal selamanya. Nah, untuk suatu hukum ini, Pak Dhani, ya tadi yang dikatakan Pak Dhani, kalau di dalam Pak Dhani ada kenal nansak dan mansuk di dalam Quran ya, di dalam Al-Baqarah Bapak. Kalau di kami tidak mengenal Pak. Yang kami kenal adalah begini Pak, Tuhan itu harus mengeluarkan hukum yang baru yang sama kuatnya dengan hukum yang pertama, bahkan harusnya lebih kuat. Ya, supaya hukum ini ya bisa mengatasi hukum yang pertama tadi. Makanya dikatakan hukum Taurat dengan hukum kasih karunia. Jadi di dalam Alkitab kita mengenal yang namanya hukum Taurat dan hukum kasih karunia.
Hukum Taurat ini nggak bisa dibatalin, Pak. Tetapi Tuhan mengeluarkan satu hukum yang baru. Makanya di Yeremia 31, loh kok dihapus? Yeremia 31-nya mana? Yeremia 31 ayat 31 mengatakan, aku akan membuat satu perjanjian yang baru, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahweh, aku akan mengadakan apa, Pak? A new covenant, perjanjian baru. Inilah yang dikenal di dalam Alkitab kami, Pak, perjanjian baru. Dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyangku pada waktu itu. Pada waktu aku memegang tangan mereka dari tanah Mesir. Perjanjian apa nih? Perjanjian ditulis di loh batu tadi, 10 hukum Taurat. Turun. Perjanjian ini telah mereka ingkari, karena perjanjian itu cuma ditulis di atas batu aja, Pak. Ya, meskipun aku menjadi Tuhan atas mereka yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. 33 turun. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu dengan firman apa? Nah ini Pak, Tuhan mengeluarkan satu hukum yang baru, Tauratnya itu ditulis di dalam batin kita. Jadi Tuhan mengatakan gini, Tauratku, hukumku tidak lagi ditulis di dalam loh batu, tapi ditulis di dalam hatimu. Ini yang kita sebut dengan pencurahan Roh Kudus. Ya, jadi kalau Bapak baca di Kisah Rasul 2, ya, Roh Kudus yang diberikan kepada kita, Roh itulah yang menulis hukum-hukum Tuhan di dalam batin kita. Nah, kalau Bapak mau tahu tentang prinsip kekekalan hukum Tuhan di dalam Alkitab kita, memang harus bicaranya, saya nggak bisa dibatasi 5 menit, makanya saya nggak suka pakai timer. Ya, kita harus melihat seperti misalnya di kisah kitab Esther. Ya, ketika Raja Ahasiwerus mengeluarkan satu hukum itu disegel 7, Pak, kalau raja-raja zaman dulu. Jadi hukum ini nggak bisa dibatalin. Caranya bagaimana? Pada waktu itu Raja Ahasiwerus mau menolong orang Israel, menolong Ratu Esther yang mau dibunuh. Caranya apa? Dia keluarin satu hukum yang baru yang sama kuatnya dengan hukum yang pertama, ya, sehingga pada waktu orang Yahudi boleh melawan orang-orang yang mau membunuh mereka. Yang hukum pertama nggak bisa dibatalin. Nah, makanya dikatakan di Yohanes, kita lihat Yohanes dikatakan hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia itu datang. Ya, kasih karunia dan kebenaran datang di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi Yesus itu membawa satu hukum yang baru yang lebih kuat dari yang pertama. Makanya dikatakan darah Yesus itu bicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya, jadi di dalam perjanjian lama mereka harus mempersembahkan darah binatang untuk pengampunan dosa. Di dalam perjanjian baru Yesus mengangkat piala, Pak. Dia mengatakan begini, inilah perjanjian baru, inilah cawan perjanjian darahku yang baru. Ya, di mana darahku ditumpahkan bagi kamu, bagi penebusanmu, bagi pengampunan dosamu, dan bagi pengampunan dosa banyak orang. Ini adalah perjanjian yang baru. Jadi bukan lagi dengan darah binatang, tapi dengan darah Yesus sendiri. Ya, makanya dikatakan hukum, kasih, karunia. Ya, jadi perjanjian baru itu merupakan satu hukum yang lebih tinggi tadi, yang dikatakan Tuhan di Yeremia 31 ayat 31. Tuhan berjanji dia memberikan satu hukum yang baru, di mana Tauratnya bukan lagi ditulis tadi, Pak, di loh batu. Itu sudah nggak bisa dilakukan. Nah, tadi menjawab pertanyaan yang kedua, kok Tuhan tahu kalau manusia tidak bisa melakukannya? Memang, Pak, hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Kita mengatakan hukum Taurat itu seperti cermin. Justru karena hukum Taurat mengatakan jangan berzina, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan bersaksi, justru karena hukum Taurat inilah takut mengenal dosa. Kalau nggak ada hukum, nggak ada larangan. Kalau lampu merah itu berhenti, kan Bapak melanggar lampu merah, nggak salah, Pak. Nggak ada larangannya, nggak ada hukum. Justru karena ada hukum itulah, maka terjadi dosa dan pelanggaran. Nah, hukum dan Taurat ini seperti cermin. Ya, makanya dikatakan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Ya, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi yang bisa menyelamatkan kita dari dosa itu adalah darah Yesus sendiri, darah anak domba itu sendiri. Ya, ini saya bisa dibatasi 5 menit nih kalau ngomong soal ini nih. Mungkin besok aja, mungkin yang lain mau nanggepi. Tapi basically itu ya Pak Dani, jadi hukum kasih karunia itu lebih tinggi daripada hukum Taurat, itu yang dibawa oleh Yesus. Baik, waktunya sudah habis. Ya, bagaimana Pak Dani? Apakah cukup jelas? Boleh saya tambahin dikit nggak, Bapak Dani? Halo Pak Dani. Sebentar, ini waktu menjawab untuk Kristen sudah habis. Silakan dari pihak Muslim mungkin ada yang mau bertanya lagi. Pak Dani. Waktu lebih dari 5 menit untuk menjelaskan hukum. Mbak Umi barangkali mau bertanya sebelum saya mau. Ya, silakan. Supaya tidak monolog barangkali. Ya, maaf ya Pak Dani, saya nggak suka di timer karena kalau kita mau menjelaskan Alkitab tadi yang Pak Dani tanyakan itu sangat kompleks. Jadi kita harus profesional aja Bu Setiatul, karena kita kan orang berpendidikan. Jadi kalau kita orang-orang yang berpendidikan, dia pasti mampu memanfaatkan waktu yang telah diberikan. Ini nggak ada hubungannya Pak Dani. Yang namanya kita bicara mengenai Pak Dani, hukum itu memang dengan dalam. Mbak Sophia tuh ya, kalau untuk di timer kayak gini kurang enak ya kalau diskusi pakai timer ya. Saya nggak enak, memang saya nggak suka. Karena jadi cepet-cepet dan aku pengen nunjukin gitu loh. Ini loh, kenapa aku bisa ngomong gini tuh ayatnya di sini. Kenapa kita ngomong gini. Dan di dalam aku penjelasan itu Pak Dani pun boleh bertanya. Bukan nunggu aku sampai selesai, tidak. Kita dialog aja. Tadi Pak Dani sindir. Ini kan tadi atas kesepakatan dari Pak Dani dengan kita bahwa kita sudah sepakat bahwa yang bertanya 2 menit lalu yang menjawab 5 menit. Waktunya sudah
Ya, jadi sebenarnya kalau saya lagi menjelaskan boleh Pak Dani selak boleh. Jadi kalau saya lebih menjelaskan lebih detail gitu enak. Tapi nggak bisa di timer saya. Cuman kalau Pak Dani mau nyelak, loh ini Yeremia 31 yang saya baca ini apa-apa. Misalnya Pak Dani tanya gitu. Ayo kita bahas gitu loh Pak. Terus Kalau masih di timer hubungannya sama itu Yoel. kalau Ya, jadi nggak apa-apa sih. Pertanyaan Pak Dani ini sangat bagus dan saya juga pengen menjelaskan, tapi saya nggak bisa di timer kalau menjelaskan ini karena ini topik yang lebih mendalam. Kalau kita bicara tadi kan hukum kenapa batal dan sebagainya. Ayo kita bahas gitu loh. Kita Oke. lihat ayat-ayatnya di mana. Saya melanjutkan pertanyaan Bang Jadi, Edo. bagaimana Pak Dani? Ya, silakan tadi Kevin mau nambahin aja dulu. Sebentar ya Pak Dani biar Kevin kasih kesempatan dia bicara dulu. Nanti baru Pak Dani bicara. Pak Dani setuju kalau tidak pakai timer? Sekali lagi, apakah umat Kristiani secara universal ini mengikuti ajaran dari Alkitab, apakah Alkitab ataupun dogma dan doktrin? Itu saja pertanyaan saya yang kedua. Terima kasih. Ada lagi mau ditambahkan Pak Dani? Cukup 2 saja dulu Pak. Oh, baik. Ya. Silakan dari rekan-rekan Kristen yang mau menanggapi. Ya, tanggapi dulu nanti mungkin aku yang kedua. Kalau ada yang mau menanggapi yang lain silakan aku kasih kesempatan. Ya, silakan raise hand kalau mau menanggapi. Ya, saya nggak resen, nggak apa-apa langsung aja ya. Oh, oke. Ini udah, ya. Baik, silakan. Jadi begini, kalau saya fokus ke pertanyaan kedua Pak Dani ya. Jadi memang kalau di dalam kekristenan sendiri itu ada firman Allah dan ada Alkitab sebagai firman Allah begitu. Nah, kalau Alkitab sebagai firman Allah kan kita melihat bahwa itu kanon. Tetapi firman Allah yang sifatnya kekal itu kami taati, Pak. Mau bapak-bapak gereja sekalipun itu taat kepada firman Allah yang adalah sang firman itu sendiri. Nah, jadi kesaksian tentang firman itu dibukukan dan didokumentasikan dalam bentuk tulisan karena orang-orang Yahudi saat itu punya tradisi menulis dan oral tradition, Pak. Jadi kedua itu. Nah, ketika Tuhan memberikan hukum moral dalam hati nurani manusia, tentu harus ada dasarnya. Nah, dasar itulah yang ada di dalam kitab suci kami. Nah, kalau dikatakan apakah semua orang Kristen mentaati itu, ya itu Pak, begini jawabannya. Seharusnya idealnya harus taat kepada apa yang ada di dalam firman Allah. Tetapi namanya manusia punya free will, punya kehendak bebas, dan banyak yang terjerumus dalam dosa. Mereka banyak menyimpangkan dan tidak taat pada perintah Allah. Nah, itu juga kan mungkin terjadi juga dengan pihak Bapak gitu. Ada orang yang tidak taat pada firman Allah itu atau tidak taat pada Al-Quran. Jadi perkataan bapak-bapak gereja itu juga bukan sesuatu yang harus diabaikan, karena apa yang mereka wariskan itu juga merupakan bentuk ketaatan terhadap sang firman itu, terhadap firman Allah tersebut itu begitu. Nah, itu Pak yang saya bisa beri jawaban kepada Bapak. Lebih kurangnya yaitu yang saya bisa berikan. Mungkin ada teman-teman. Ya, masih ada waktu dari rekan-rekan Kristen. Ya, silakan. Ada yang mau ngomong nggak selain aku ini? Ajar Bu Sofi, ajar. Ya, jadi kalau kita baca Pak Dani, itu di 2 Tesalonika 2 ayat 15 dikatakan ya, sebab itu berdirilah teguh, berpeganglah pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi kita menerima pengajaran para rasul yang diteruskan turun-temurun oleh bapak-bapak gereja, ya itu lisan maupun tertulis. Dan yang kedua yang mungkin Pak Dani belum ketahui, bahwa 30 tahun pertama kekristenan itu nggak ada yang namanya kitab perjanjian baru, Pak. Ya, semuanya mengacu kepada kitab perjanjian lama. Jadi dari sejak Yesus bangkit dari antara orang mati, gereja lahir pada waktu itu sekitar tahun 30 Masehi, ya sampai hampir tahun 50-an, itu nggak ada kalau orang-orang kumpul, orang-orang percayaku berkumpul, itu nggak ada Pak pembacaan Markus 15 kita baca ya, atau Matius 25 tentang anak darah yang bijaksana dan anak darah yang buruk. Nggak ada Pak. Padahal itu belum ditulis sama sekali. Ya, Rasul Paulus itu bertobat mungkin ya. Kitab yang paling tua itu ditulis oleh Rasul Yakobus pada waktu itu. Kitab Yakobus yang pertama. Itu Rasul Paulus belum nulis sama sekali itu, belum ada Filipi, Roma, Ibrani dan sebagainya. Jadi apa yang kita pegang adalah ajaran lisan para rasul pada waktu itu. Nah, tadi kalau Pak Dani tanya, kalau itu hukum sudah ditulis di dalam hati, kenapa harus ditulis secara lisan? Alkitab kita itu bukan firman Tuhan terus didiktekan, Pak. Pak Dani perlu tahu, ini berbeda konteks dengan Islam. Yang namanya Matius, Markus, sampai Lukas, seluruh Alkitab mulai dari kitab Taurat Musa sampai kitab Wahyu, itu merupakan saksi, Pak. Jadi bagaimana Musa menulis, ini loh Allah menyertai bangsa Israel pada waktu itu. Bagaimana Allah ketemu dengan dia, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Itu tulis Pak, itu kesaksian orang yang berjalan bersama dengan Tuhan.
Ya, kemudian para nabi menulis, Yesaya menulis bagaimana pada waktu itu bangsa Israel, ya, Tuhan masih menyertai. Jatuh bangunnya bangsa Israel ini ditulis. Ini merupakan kesaksian perjalanan hidup. Bukan firman Tuhan yang didiktekan, bukan. Makanya dikatakan kitab Nabi Yesaya, artinya kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Ya, kemudian perjanjian baru Matius, Markus, Lukas itu menulis kesaksian mereka tentang sang firman hidup. Kalau kita baca 1 Yohanes 1, mungkin pada ini belum baca. Stop dulu dong timernya. Aku mau tunjukin di layar. Stop. Tunjukin 1 Yohanes 1 ayat 4. Apa Alkitab itu? Alkitab itu bukan firman yang didiktekan, Pak. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. 1 sampai 3 aja boleh deh. Sorry ya kalau saya ngomong cepat, saya enggak suka di timer masalahnya, tapi ya oke lah. Nah, ini Pak, 1 Yohanes 1, ini Pak, sampai 4. Ya. Jadi Alkitab itu ini, Pak. Kesaksian Rasul tentang firman hidup bagi kita, firman itu bukan tulisan, Pak, bukan kitab. Bagi kita yang namanya firman itu ada seorang pribadi namanya Yesus Kristus. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Ini yang diajarkan secara lisan ya oleh para murid tuh kok di ini. Aku nggak bisa baca dong. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang siapa? Sang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang siapa? Tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Turun lagi. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu yang kami beritakan, yang kami tulis. Supaya apa? Dalam persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi firman itu bagi kita adalah seorang pribadi, bukan kitab. Ya, waktunya sudah habis. Ya, kita berikan satu lagi kesempatan bertanya kepada Pak Dhani. Lalu setelah ini kita berganti sesi, yaitu Kristen bertanya, Islam menjawab. Ya. Satu dulu dong pertanyaan dari Umi, boleh ya? Oh iya, oke. Karena tadi ada pernyataan yang menyangkut tentang akulah jalan kebenaran dan hidup, ya. Itu ayatnya di berapa sih? Lupa. Ya, ini pertanyaan terakhir untuk Muslim. Setelah ini kita bertanya kepada Yohanes 14:6 Muslim ya. Ya, Muslim menjawab. Yohanes pasal 14 ayat 6 ya. Tolong Umi minta ya, karena Umi juga sudah mengunci ini ayat ini dari seorang pendeta yang cukup ternama. Tetapi di sini Umi hanya ingin meminta penjelasan dari teman-teman non-Muslim. Apakah makna dari ayat itu? Ayat tadi berapa? Yohanes 14 ayat 6 ya. 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini mohon dikebawahkan dulu yang birunya. Ini perkataan Yesus atau bukan? Sebentar. Perkataan Yesus kan, ya. Karena di sini tertulis warna merah ya. Umi minta tolong nih teman-teman menjelaskan ini, karena ini kadang-kadang dari teman-teman Kristen sendiri selalu menggunakan ayat ini terjadi arogansi keagamaan ya, bahwa jika tidak ada yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka kalian tidak akan memperoleh keselamatan. Bahkan kalian tidak akan masuk neraka. Nah itu, mohon diperjelas nih ayat ini. Silakan, boleh ada Bu Uti ya? Iya, ada. Silakan, boleh Bu Uti, boleh Ibu Sopiatul atau siapapun. Ini mohon diperjelas tentang ayat ini. Ya. Boleh saya sudah cukup ya, silakan Bu. Waktunya kan masih ada. Mohon maaf Pak moderator. Kan waktunya tadi masih 1 menit. Mohon maaf Pak Dhani, ini tadi waktunya Bu Bu Umi yang bertanya. Takutnya terlalu banyak pertanyaan, nanti jadi kemana-mana gitu Pak. Ya. Satu aja pertanyaan saya. Ya udah, nanti dikasih satu kali lagi tadi. Oke, makasih beri kesempatan saya. Saya hanya bertanya, secara ilmuwan, apakah kesaksian itu memiliki distorsi yang besar tidak? Terima kasih. Oke. Ya, silakan Bu Uti. Ya, terima kasih Bu Dini ya. Ini memang pertanyaan yang sudah basi banget ya, udah sering sekali ya, bahkan ini merupakan pertanyaan jargon gitu ya. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui di sini, di dalam Yohanes 14 ayat 6 ini, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kenapa Yesus mengatakan tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus? Karena Yesus dengan jelas mengatakan bahwa di dalam Yohanes 10 ayat 28, aku dan Bapa adalah satu, gitu kan. Lalu di ayat yang ke-7-nya juga dia mengatakan, barang siapa telah melihat, ayat ke-7, kamu telah melihat dia, apa tadi itu di ayat ke-7? Ya, kamu telah melihat dia yang, coba kita baca lagi ya ayat 7-nya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ini kan perkataan Yesus untuk murid-muridnya. Jadi Bapaknya itu ya adalah dia Yesus itu sendiri, sesuai dengan pengakuan Yesus. Akulah jalan itu, akulah jalan. Kalau rasul-rasul yang lain kan mereka adalah petunjuk jalan. Semua rasul mengatakan kalau kamu mau selamat, kamu pakai jalan itu, kamu pakai jalan ini, itulah jalannya, di sanalah jalannya. Kalau kamu mau selamat, cara jalannya seperti ini gitu. Semuanya petunjuk jalan.
itulah jalannya, inilah jalannya, beginilah jalannya. Tetapi Yesus tidak mengatakan seperti itu, dialah jalan itu. Tak bisa, tak satu pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia ya. Karena Yesus jelas mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Dan ayat 7 juga menyatakan, dia yang sedang berkata-kata dengan kamu, dialah Bapa itu, yaitu Yesus itu sendiri. Karena Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Iya kan, Bapa itu diam di dalam diriku. Inilah konteksnya gitu. Akulah jalan, dialah sendiri itu. Dan kebenaran ya dialah sendiri itu kebenaran. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yaitu Yesus mengatakan Allah itu benar, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia itulah kebenaran itu. Karena Yesus dan Bapa itu adalah satu. Lalu dikatakan dan hidup kekal itu hanya satu-satunya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Rasul Petrus mengatakan dan keselamatan tidak ada di dalam nama lain selain daripada dia, di bawah kolong langit ini selain daripada dia yang olehnya kita beroleh keselamatan. Rasul Petrus mengatakan begitu dan banyak sekali rasul-rasul lain mengatakan seperti itu. Ya memang Yesus itulah keselamatan itu. Karena apa? Kenapa dia memberikan keselamatan? Loh, dia sendiri yang telah mencurahkan darahnya itu. Darah penebusannya itu ya di dalam darah diri Yesus itu. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa makan makan dagingku dan minum darahku, mereka memperoleh hidup yang kekal. Nah itu dia, itulah pernyataan saya. Terima kasih. Oke, Bu Uti. Oke, Tapi boleh ya, sebentar. jangan dulu berpindah. Bukan, aku mau tanggapi Pak Dhani dulu. Alkitab tidak mengalami distorsi, Pak Dhani. Kenapa? Satu, Alkitab itu ditulis oleh murid-murid Yesus, saksi fakta yang melihat peristiwa itu dan mengalaminya. Dan ditulis tidak jauh dari peristiwa Yesus. Itu. Dan manuskrip Alkitab itu pun masih banyak sekarang. Dan itu dipelihara gereja dengan baik sekali. Tetapi yang mengalami distorsi itu memang kalau kita kaitkan justru Quran. Dan itu menurut saya wajar. Kenapa? Karena Quran itu datang sekitar 500 tahun lebih setelah Yesus. Bahkan bisa ribuan tahun setelah kita melihat di situ. Sebentar. Jangan dulu di ini Pak Dhani biar sampaikan dulu satu-satu Bang Erben. Bang Erben nafsuan banget sih. Saya rasa dijawab untuk distorsinya dulu itu Pak. Iya, jadi tidak mengalami distorsi. Memang ada tuduhan mengatakan kitab Injil dipalsukan, tetapi sampai hari ini tidak bisa dibuktikan. Kenapa? Karena kalau kita berani menyatakan sesuatu palsu, maka kita juga harus menyatakan sesuatu yang benar. Ya. Kalau kita tidak bisa membuktikannya, maka sebenarnya kita yang harus menyadarkan diri. Dan juga pemahaman tentang kitab suci dalam konteks Kristen sangat berbeda dengan pemahaman kitab suci dalam konteks Muslim. Karena Kristen tidak pernah menerima kitab yang langsung turun gedebuk dari langit, tidak pernah. Tetapi kitab suci itu tulisan para rasul yang diterima oleh Musa langsung dari Tuhan dalam 2 logat itu 10 hukum. Selain itu semua disampaikan lewat perkataan, penglihatan, atau kesaksian para murid, atau kesaksian para nabi tentang apa peristiwa yang terjadi. Bahkan Alkitab jujur juga menuliskan kisah tentang orang-orang pilihannya, baik kelemahan dan kekurangannya. Mengapa dituliskan demikian? Karena itu menjadi sebuah pembelajaran, dan di dalam peristiwa itu kita melihat dosa manusia, kita melihat juga kekudusan Allah di sana. Di situ, jadi kalau Pak Dhani mengatakan ada mengalami distorsi, tidak ada. Tapi kalau bicara konteks terjemahan beda lagi ya. Sudah habis, ya. Ini sudah 4 kali bertanya dari Muslim, yang sekarang giliran untuk rekan-rekan Kristen untuk bertanya kepada Sebentar, kok ini kan barusan Umi baru mendapat jawaban dari Ibu Uti ya, tentang pernyataan dari yang Umi kembali tanyakan, dan Umi di sini harus tidak bisa terima begitu saja, begitu kan? Ya nanti ada kelanjutannya, Bu Umi. Kita mencoba, karena gini, kesulitan moderator adalah untuk bersikap konsisten dan tegas. Jadi saya pikir kita hargai saja apa yang sudah ditetapkan moderator, mengakomodasi tadi permintaan Pak Dhani. Jadi mohon bersabar, sebentar, saya paham Bu, saya dari tadi juga pengen bicara, cuma saya tahan. Sebaiknya kita tahan, nanti ada putaran ketiga, Islam, Kristen menjawab lagi. Jadi sabar, ini kita percepat. Sekarang supaya adil, proporsional. Seperti ini ya. Jadi ini nggak ada temanya. Kamu harus kasih tema. Kalau nggak pertanyaannya kemana-mana, jawabannya kemana-mana. Nah jadi ini sesuatu yang belum terselesaikan, udah lari ke tema yang lain. Umi kan besok ada. Coba hargai moderator dalam memoderasi acara. Tadi awal mula sudah saya teriak-teriak juga, bikin topik, tapi bicaranya ngalor gitu. Jadi cobalah sekarang kita mengalir saja, melanjutkan yang tadi. Teman-teman sudah tahu, jangan terlalu jauh melebar. Jadi sekarang dari teman-teman Kristen bertanya, kalau bisa kaitannya dengan hal yang jangan, ya tadi ngomong masalah makan, jangan ngomong masalah murbaut gitu ya. Ya jadi jangan terlalu jauh dari topik ya, untuk tentukan aja temanya apa, supaya kita tuh nggak kemana-mana. Jadi penjelasannya tuh jadi amburadul.
Iya, jadi Masuk gitu saat loh, kita Umi mau ngebahas bertanya apa sama gitu Bu loh. Uti, Umi akan menanggapi, udah lari lagi ke tema yang lain, gitu kan? Loh, kalau Topik moderator yang lain. diminta memberikan topik ya seharusnya dari tadi mulanya meminta, tapi Apa kan ada memang topik? Udah nggak diskusinya apa-apa, mengalir. nggak apa-apa. Kita Ini udah hanya jalan mengalir mengakomodir. deh, kasih tema, kasih Apa deh. yang Saya terarah disempurnakan oleh diskusinya. Al-Quran? Sebentar ya. Ini kan cuma ngomong-ngomong. Ya ini Oke, tunggu. ini ada usulan nih, Bu Nerges dari Ya. Domba Kecil. Ya gimana? Ruang lingkup, apa tadi? Penyempurnaan wahyu. Gimana Domba Kecil? Apa yang disempurnakan oleh Al-Quran? Ya. Bisa diterima nggak topik itu? Kenapa? Tapi Ya ada topik yang seperti Pak Domi utarakan. Gini kan, apakah ini aja kita bertanya sama Umi Dini, apakah Umi Dini berkenan kalau ada kawan kita dari CI yang bertanya? Dari tadi juga kan kita tanya jawab di sini. Bukan, ini bertanya kayak tadi kan Pak Dani bertanya terus kan. Baru nanti kita yang tadi menjawab kan. Tapi sekarang giliran kita yang bertanya, Ibu Dini dan kawan-kawan Muslim yang menjawab. Iya, tadi sudah dijelaskan oleh moderator Pak. Iya, Untuk supaya lebih seru, ramai. Nanti gantian lagi setelah 4 kali bertanya, gantian supaya proporsional gitu. Ini kan cuma dialog. Saya pikir tidak ada susahnya kalau kita menjawab sebisa kita. Iya, dialog, nggak bukannya perdebatan ya ini ya. Jadi nggak apa-apa jawabannya kayak apa ya terserah. Ya, sebetulnya begini sih tadi juga Umi ini bisa saja nanti kayak Mbak Sofiatul tadi jawaban yang sudah disiapkan lupa ya. Karena nunggu lama lagi. Sebetulnya tadi kan Umi bertanya, Bu Uti menjawab, dan Umi seharusnya menanggapi dulu. Setelah Iya, itu, ini maksudnya gini loh Kak, maksudnya gini. Bertanya, sedang Iya. sabar ini. Iya bentar Kak Wisdom, hargai moderator. Tadi kan moderator udah bilang, setelah Islam bertanya, sekarang gilirannya Kristen bertanya gitu. Apakah Kak Umi Dini berkenan? Kalau tidak berkenan ya nggak apa-apa, disudahi saja gitu diskusinya. Bukan begitu. Bukan begitu. Nah makanya. Sudah. Sekarang giliran teman Kristen yang bertanya. Silakan topik apapun yang masih relevan. Timer dimulai. Oke, saya bertanya. Ya, silakan. Tanya ya, perdebatan. Bu Nerges. Tolong dibuka yang di lab itu. Oke, 2 menit ya. Di private chat, Bro Narges. Ini Pak Bagus, tolong Pak Bagus. Nggak bisa bro, fokus ke timer saja. Kita verbal saja. Jadi masih berhubungan tentang mengubah Taurat itu ya, tentang mengubah Taurat. Tadi dipertanyakan tentang orang Kristen itu masih menjalankan Taurat atau tidak gitu, dan siapa yang merubah-rubah gitu. Nah sekarang saya tanya di dalam Al-Imran ayat 50 dikatakan, dan sebagian orang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Nah, saya tanya berapa? Ini Al-Imran 50. Silakan lanjutkan. Ya, Pak Wisdom masih di situ. Yang pertanyaan yang pertama adalah, kalau selama ini kalian menggugat Ka'bah kok Isa-nya Muslim. Lalu yang kedua, itu yang sebagian makanan haram itu apa saja yang dihalalkan? Jadi tolong disebutkan, misalkan, yang dihalalkan misalkan unta, yang dihalalkan babi, yang dihalalkan ini gitu. Contohnya, supaya kami dapat informasi. Ya, sudah cukup Pak Wisdom. Ya, itu aja. Ya, baik. Silakan dari pihak Muslim menjawab. Siapa yang jawab? Umi Dini atau saya nih? Ya, boleh silakan Pak Dani, nanti Umi menambahkan paling ya. Iya, betul. Baik. Silakan Pak Dani. Jadi di dalam Islam, masalah yang disampaikan di dalam ayat tadi, sesuatu yang diharamkan itu cukup jelas. Yang pertama, kalau yang di laut itu semuanya halal, bangkainya aja halal, selama masih layak untuk dimakan. Makanya dikatakan halalan thayyibah, halal dan baik. Itu yang untuk di laut dan di sungai, maksudnya di air itu ya, yang hidup di air. Kemudian kalau yang hidup di darat, pertama adalah di dalam Al-Quran mengatakan babi, darah, ya babi, darah, binatang yang disembelih selain tidak menyebut nama Allah. Kemudian dari dasar itulah Rasulullah menyampaikan yang bertaring itu haram. Sekali lagi, binatang yang bertaring itu haram. Apapun yang bertaring binatangnya, hewan yang bertaring itu haram untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Itu pengembangan daripada petunjuk yang Allah berikan di dalam Al-Quran tentang makanan yang haram dan thayyibah. Karena apa dasarnya? Misalnya Al-Quran mengatakan fal yanzurin nasu ila ta'amihi.
Allah itu melihat manusia dari segi makanan. Oke. Nah, mungkin Umi Dini silakan untuk menambahkan. Silakan, makasih. Boleh, terima kasih Pak Dani. Umi ini ingin menambahkan ya, sepertinya teman-teman Kristen juga tidak paham dengan Quran surah. Tunggu, sebelum ini jawab, Al-Imran ayat 50 yang dikutip tadi itu adalah perkataan Isa. Ya, betul. Baru Umi akan menyampaikan itu adalah perkataan Isa, bukan perkataan Rasulullah. Jadi yang menghalalkan sebagian dari yang haram itu adalah Nabi Isa atau Yesus, ya. Nah, ini benar. Ini sedikit yang ingin Umi sampaikan itu adalah yang barusan siapa Ibu Sofiatul katakan bahwa betul di dalam Al-Baqarah ayat 50 itu yang Ali Imran ayat 50 itu yang menghalalkan sebagian yang haram itu bukanlah Nabi Muhammad tetapi Nabi Isa alaihi salam. Jadi paham ya, di sana sudah sangat jelas nih, Nabi Isa datang kepada Bani Israel untuk membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, mengakui dan menguatkannya, bahkan mengganti atau menyalahkan hukum-hukumnya, kecuali meringankan beberapa hukuman untuk penganutnya yang sebelumnya dirasakan sebagai suatu beban yang amat berat. Karena itu Isa alaihi salam berkata, aku menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan atasmu. Jadi Nabi Isa ya, di sini adalah Nabi Yesus yang sedang menghalalkan sebagian daripada yang halal. Ini adalah salah satu bukti bahwa Al-Quran sangat memuliakan Nabi Isa. Karena Nabi Isa disebut 25 kali, salah satunya adalah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 50 ini. Terima kasih Ibu Sofiatul, ternyata Ibu Sofiatul sudah memahami, menyebutkan sebelum Umi menyebutkannya. Silakan. Oke, saya tambah lagi. Masih ada waktu ya, silakan Pak. Nah, jadi makanya saya katakan antara hukum Allah, kitab-kitab sebelumnya hingga kepada kitab Al-Quran itu memiliki mata rantai yang tidak terputuskan. Sekali lagi, antara kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya itu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibaratkan mata rantai yang tidak terputuskan, maka dia berkesinambungan. Jadi bisa Nabi Isa mengharamkan, Muhammad juga mengharamkan, itu ibaratkan mata rantai yang tidak terputuskan. Bisa dipahami? Makanya saya katakan para nabi itu tidak berbeda. La nufarriqu baina ahadim minhum. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, para nabi itu, para rasul itu tidak berbeda. Itu jelas sekali konteks Al-Quran mengatakan hal demikian kepada umat Islam. Makanya umat Islam sudah mengetahui hal demikian, maka umat Islam tidak lagi perlu memandang kitab-kitab sebelumnya karena sudah ada di dalam Al-Quran. Betul. Jadi pedoman kami hanya Al-Quran. Makanya saya selalu menyampaikan, apapun yang ada di dalam Al-Quran itulah kebenaran. Baik itu datangnya dari orang Yahudi, baik itu datang dari orang berhala, saya bilang. Tapi saya keras seperti itu. Baik itu datang dari penyembah berhala. Apabila sudah termasuk di dalam Al-Quran, itulah kebenaran yang datangnya. Jadi 10 detik ya saya bicara ya, sedikit lagi. Ya. Sedikit lagi aja, 12 detik. Jadi Umi tadi sudah katakan bahwa Al-Quran diturunkan bukan untuk merevisi, bukan untuk menggantikan, bukan untuk mengubah, tapi untuk menyempurnakan. Setuju Pak Dani? Ya, pas waktunya sudah habis ya. Ya, lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Yang sudah raise hand ini ada wisdom. Nah ini yang nggak enak di timer itu kita masih mau menjelaskan waktunya udah mepet ya, udah Pak. Tanggung ya, silakan. Ya, ini ada yang mengangkat tangan ya, wisdom. Silakan bertanya. Yang lain nggak ada ya? Kalau nggak ada saya lanjut. Ada Arumi. Ada Arumi. Bisa 2 pertanyaan. Ya. Oke, pertanyaan saya tadi itu masih belum nancep ya, belum ini. Tapi nggak apa-apa, saya hargai pertanyaan. Cuman atas otoritas apa Yesus kok bisa menghalalkan apa yang ada di dalam hukum Taurat ya? Kan ada kata membenarkan Taurat, bukan membenarkan Quran. Jadi ketentuannya binatang-binatang yang dihalalkan itu menengok kepada apa yang disampaikan oleh Taurat, bukan ada apa yang pada Quran. Nah, binatang-binatang apa saja yang di dalam Taurat itu dihalalkan oleh Isa Al-Masih yang dipandang oleh kaum Islam sebagai Yesus Kristus orang Nazaret itu gitu. Nah, atas otoritas apa? Padahal yang bisa menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu hanya Tuhan atau Allah itu sendiri. Silakan dijawab. Oke, Umi duluan ya Pak Dani ya. Sudah cukup Pak Wisdom? Oke, pertanyaanku ya. Saya tanya satu boleh nggak? Satu aja. Ini saya tadi Bu Arumi dulu. Arumi. Iya. Oke, pertanyaan saya itu di Al-Maidah 110. Di situ tertulis bahwa Allah mengajari Isa menulis semua kitab, yaitu Taurat dan Injil. Bisa dibuka nanti Al-Maidah 110. Nah, kemudian di dalam surat Al-Maidah 110 itu juga tertulis bahwa Isa itu membangkitkan orang mati gitu. Membangkitkan orang mati sesuai seturut dan sekehendak seizinnya Allah. Sedang di Al-Fatir 22
Nabi tidak diberikan kehendak yang sama seperti Isa. Itu bagaimana? Di Al-Fatir ayat 22 ya, surah 35 ayat 22 dan Al-Maidah 22. Wah, sama suratnya. Itu bagaimana? Terima kasih. Ya, silakan. Sudah cukup ya pertanyaannya. Silakan untuk Iya, Muslim saya menjawab. satu. Saya Terlalu dulu banyak. satu. Ya. Nanti ada Banyak. di berikutnya ya, Bu. Soalnya takutnya terlalu banyak pertanyaannya nanti. Jadi terlalu panjang juga menjawabnya. Ya, oke. Silakan dari Muslim menjawab. Ya, tadi pertanyaannya tentang ini ya, yang dihalalkan, Isa menghalalkan sebagian yang haram ya. Itu tadi Umi sudah jelaskan. Karena itu Isa alaihissalam berkata, aku menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan atasmu, yakni sebagian yang pernah diharamkan atas mereka, yang disebabkan oleh kezaliman dan banyaknya permintaan mereka. Lalu oleh Isa dihalalkan kembali sebagaimana diterangkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 160, karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang dari jalan Allah, di antara makanan yang dihalalkan kembali itu ialah ikan, daging unta, lemak juga dihalalkan. Kembali bekerja pada hari Sabat juga itu. Nah ini ya, ini sangat menarik ya, di antara makanan yang dihalalkan ya. Karena kalau kita melihat dari koser dari bangsa Judais ini atau bangsa Yahudi ini, makanan yang bersisik itu diharamkan, unta juga diharamkan. Maka Isa datang dengan membawa satu keringanan yang tadinya begitu memberatkan, maka Isa kembali meringankan sebagian dari yang haram itu. Ya, karena ikan di sana di dalam kekoseran Yahudi itu adalah haram ya. Daging unta juga haram, lemak juga haram. Juga dihalalkan kembali bekerja pada hari Sabat. Itu Nabi Isa. Nabi Isa juga menjelaskan persoalan yang menjadi perselisihan mereka, seperti diterangkan di dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 63. Dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ini Isa loh ya, ini Isa loh yang mengatakan. Konteksnya di sini bukan Nabi Muhammad. Kemudian Isa mengulangi keterangan ayat lalu, katanya, aku datang kepadamu dengan membawa mukjizat-mukjizat dari Tuhan kamu. Mukjizat itu menjadi saksi atas kebenaran risalah yang dibawanya, seperti yang telah disebutkan, yaitu menciptakan burung, menyembuhkan penyakit buta. Tadi seperti apa yang dikatakan Arumi, tanyakan Arumi ya. Terus itu Nabi Isa membawa mukjizat. Paham nggak? Jadi yang diharamkan itu sudah sangat jelas ya. Unta yang tadinya diharamkan oleh Yahudi itu dihalalkan oleh Isa. Begitupun dengan ikan atau binatang bersisik yang diharamkan oleh Yahudi itu dihalalkan oleh Isa. Jadi ini kalau kita lihat dari asbabul nuzul, ayat ini datang pada zamannya Isa, bukan pada zamannya Rasulullah. Seperti itu. Saya minta maaf, boleh dipotong Ibu. Ini untuk memperbaiki saja. Mohon maaf, di dalam hukum imamat itu ikan bersisik koser, Bu. Koser itu ikan yang bersisik itu kosher, yang licin itu yang tidak kosher, yang clean. Yang bersisik itu tidak kosher, yang bersisik itu kosher, yang licin tidak. Ini coba nanti dicari lagi ya. Semacam ikan yang bersisik terus belut kayak begitu itu tidak kosher bagi Yahudi. Maka ya, yang tidak Isa bersisik itu tidak kosher, jadi kayak belut terus lele. Pokoknya yang tidak bersisik itu dia tidak boleh makan. Kalau yang bersisik ikan justru boleh, Umi Dini. Gitu. Nah ini boleh kalau pakai timer gini nggak bisa nampilin ayat, harusnya nampilin ayat. Ini koser setelah Isa memberikan keringanan. Makanya dahulunya itu tidak koser. Setelah Isa menghalalkan sebagian daripada yang halal, makanya ikan menjadi koser. Daging unta menjadi koser. Itu Nabi Isa yang mengkoserkan, karena dulunya tidak koser. Begitu, paham nggak? Bisa ditampilin nggak ayatnya? Ya, silakan. Kalau lele, belut itu memang sebentar. Biarkan pihak Muslim yang bersisik itu boleh. Biarkan pihak Muslim untuk menjawab dulu sampai selesai. Nanti baru kita ada waktu bertanya lagi ya. Iya, karena tadi Umi pun sama ya, tidak memberikan tanggapan terhadap jawaban Ibu Uti. Jadi ini Umi mengambil dari tafsir Ali Imran ayat 50 itu. Jadi memang di sana dahulunya sebelum Nabi Isa mengkoserkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu yang haram menjadi halal, itu sebagian ya, termasuk ikan. Karena di sini disebutkan ikan dan unta itu menjadi koser. Ikan dan unta menjadi halal. Ya. Waktunya? Udah. Oke, silakan Pak Dani, mungkin akan menjawab Pak Dani. Halo Pak Dani. Halo Pak Dani. Ada di situ? Pakai tafsir. Kok nggak mau pakai tafsir, Pak Dani? Kalau Pak Dani itu nggak mau pakai tafsir. Pak Dani itu nggak, dia tidak mau tafsir dia. Maksudnya Al-Quran tidak mau menggunakan tafsir, bagaimana? Iya, Pak Dani tidak menerima tafsir. Pak Dani ya, nggak mungkin, mau. Pak Dani nggak mau.
Maaf, ini waktunya masih ada, jadi dari pihak Muslim masih bisa menjawab ya. Silahkan dilanjutkan. Kalau Yap. masalah makanan itu kan sudah dijelaskan oleh Umi Dini. Mhm. Jadi itu memang seperti itulah di dalam Islam. Kalau saya hanya mengetahui tentang Islam ya. Kalau di dalam Alkitab saya nggak berani juga untuk memberikan jawaban. Kalau dalam Islam yang jelas saya katakan tadi masalah makanan halal tadi, yang di sungai itu semuanya halal. Ya. Bangkainya itu jelas di dalam Islam. Kemudian yang kalau di darat tadi masalah makanan itu ada ketentuan. Nah, ketentuan itulah yang harus kami patuhi, yaitu yang bertaring, ya kan, kemudian yang memiliki kuku panjang, Mati dalam keadaan tercekik. mati dalam keadaan tercekik itu kan tidak disebut dengan disembelih dengan nama Allah. Disembelih dengan nama Allah, ya. Nah, ya babi dah jelas, itu udah jelas konteksnya Al-Quran. Darah sudah jelas, itu konteksnya Al-Quran. Hurimat alaikum maitatu wad damu walah mal khinzir. Jadi bangkai itu haram di dalam Islam. Bangkai yang apa? Bangkai yang ada di darat. Nah, itu harus dipahami. Nah, kalau bangkai di laut bagaimana? Ternyata Rasulullah mengatakan boleh dimakan. Nah, disitulah kami udah dalam memahami aturan itu cukup jelas. Jadi simple, jadi nggak repot-repot. Makasih. Ya, Oke, aku mau tanya. Mungkin sebelum Bu Buti mau tanya dulu, Bu. Habis Bu Buti, aku mau... Silakan, Bu Buti. Udah 2 pertanyaan ya? Itu pertanyaanku belum dijawab. Enggak, jadi sebenarnya yang menghalalkan itu Isa apa Muhammad? Iya, ini juga loh. Oke, berarti yang menghalalkan tadi adalah di mana Isa berkata unta, kemudian tadi apa namanya bangke itu halal. Berarti Isa ya, bukan Muhammad ya, yang menghalalkan apa yang tadi diharamkan oleh Taurat. Ya, sorry ya, ini sudah ada yang mengangkat tangan. Kita selesaikan dulu yang tadi udah selesai itu sudah selesai dulu ya. Ini sudah ada yang mengangkat tangan, silakan yang Pak Justin Edo. Ya, saya mengangkat tangan untuk Bu Uti. Silakan, baik, silakan Bu Uti. Ya, silakan Bu Uti. Ini si Arumi aja tadi kan pertanyaannya belum kami jawab terus. Coba ditanya ulang kembali, Bu. Ya, aku pertanyakan ulang kembali ya, Pak ya. Di Al-Maidah 110, Isa itu dia diajarin oleh Allah yaitu menulis. Jadi Allah ini mengajarkan Isa menulis kitab Taurat dan Injil, bisa dibuka di Al-Maidah 110. Nah, kemudian dia juga diberikan hak untuk menghidupkan orang mati gitu. Nah, sedangkan di surah 35 ayat 22, baginda tidak diberikan hak yang sama seperti Isa, melainkan tertulis seperti ini. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendaki, dan engkau, dalam kurung Muhammad, tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Jadi baginda tidak diberikan hak yang sama seperti Isa, itu dapat menghidupkan orang mati, bahkan dapat menciptakan burung dari tanah gitu loh. Tolong jawab dong, itu Al-Maidah 110 dan surah 35 ayat 22. Pak Denny, Miss dulu ya sebentar ya. Nah ini yang pertanyaan dari Arumi ini berkaitan tentang mukjizat ya. Bahwa betul apa yang dikatakan Arumi, sebagian daripada mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa adalah membangkitkan orang yang mati. Kemudian menciptakan burung dari tanah liat ya. Itu betul. Itu adalah bentuk mukjizat. Mukjizat adalah sebagai tanda kerasulan. Berbeda dengan mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad. Bahwa di sana Nabi Muhammad contohnya salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Kemudian mukjizat berikutnya adalah Nabi Muhammad dapat melakukan perjalanan Isra Miraj hanya dalam waktu 1 malam. Kemudian Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat membelah bulan yang tentunya tidak dimiliki oleh Nabi Isa. Begitu. Dan yang bisa membangkitkan orang hidup, mukjizat yang bisa membangkitkan orang hidup tidak hanya kepada Nabi Muhammad, tapi ada beberapa nabi lain seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan mukjizat ya. Surat Al-Maidah ayat 110 itu berkaitan dengan mukjizat. Bahwa betul apa yang dikatakan Arumi, Nabi Isa mempunyai mukjizat menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang sudah mati, menciptakan burung, itu adalah betul. Itu adalah mukjizat. Begitu pula dengan Rasulullah mendapat mukjizat yang diantaranya bisa melakukan Isra Miraj dalam waktu 1 malam. Dari langit pertama sampai dengan langit ke-7 hanya waktu dalam 1 malam. Kemudian Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat bulan yang tidak dimiliki oleh Isa, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Begitu ya. Silakan Pak Dani. Ya, terima kasih Umi, ini sudah cukup menjelaskan. Sekali lagi saya hanya menegaskan
Setiap nabi dan rasul itu memiliki mukjizat yang berbeda-beda. Nabi Musa dengan tongkatnya. Nah, itulah perbedaan-perbedaan yang Allah berikan kepada utusannya. Pasti berbeda mukjizatnya. Makanya yang terbesar yang masih bisa kita rasakan adalah mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Al-Quran. kita rasakan? Al-Quran. Betul. Al-Quran itu penuh dengan ilmu pengetahuan, teknologi, segala macam ada di dalam petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itulah mukjizat yang terbesar bagi umat Islam. Sementara mukjizat yang terdahulu itu kan tidak dapat kita rasakan. Itu yang merasakan pada zaman itu saja. Betul. Nah, kalau mukjizat Nabi Muhammad, makanya saya katakan, dan bukan cuma saya, seluruh umat Islam di muka bumi ini mengatakan mukjizat yang terbesar para nabi adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dapat dirasakan setiap zaman. Setelah diangkatnya Rasulullah menjadi Rasul, sampai detik ini bahkan akan datang. Mukjizat yang namanya Al-Quran itu masih dapat dirasakan. Makanya banyak pembuktian Al-Quran tentang teknologi, tentang anatomi tubuh, tentang geografis, tentang segala macamnya, tentang ilmu perbintangan, semuanya ada dalam Al-Quran. Teknologi, semuanya ada di dalam Al-Quran. Hitung-hitungan ada di dalam Al-Quran. Bagaimana untuk membuktikan hitung-hitungan? Di situ ada namanya pecahan. Masalah waris, 1/8 untuk orang tua laki-laki, 1/6 untuk ibunya. Zaman dahulu tidak mengenal seper itu. Itu bukti nyata dan itu tidak pernah terungkap. Itu yang pertama mukjizat. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun tidak memiliki kemujizatan ataupun kedikdayaan, kekuatan yang luar biasa, namun beliau mampu menciptakan rakyatnya atau masyarakatnya yang jahiliyah menjadi masyarakat yang penuh peradaban. Ada nabi-nabi yang lain mampu melaksanakan kaumnya yang jahiliyah, yang tidak taat, yang mentaatinya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai detik ini pengikutnya rela mengorbankan nyawa hartanya untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bukti nyata yang dilakukan oleh umat-umat Islam kepada Rasulullah. Makanya kebenaran itu akan tampak di dalam sikap dan perbuatan kita. Kalau hanya mulut dimanis, itu kemunafikan yang timbul. Mulut manis itu hanya kemunafikan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Waktu sudah habis. Masih ada satu lagi pertanyaan dari pihak Kristen. Saya berikan sebelum bertanya, boleh dong. Ya, Buti, katanya Buti ya. Bentar, boleh dong. Cuman nanti sebentar. Pak Romi, tolong kasih Sebentar, kesempatan Romi. Bu Uti. Kamu udah melebar, tolong Bu Uti aja yang tanya. Silakan Bu Sebentar Uti. ya. Sebelum Bu Uti bertanya, untuk mengklirkan ini agar waktunya tidak terlalu panjang Ya sekali. udah lama nih ya, dari sore sampai sekarang udah jam 11 ternyata. Ya, mungkin nanti kita akhiri sampai babak keempat ya. Jadi imbang gitu ya. Ini kita masuk ke babak ketiga ya. Nah, setelah ini ya. Ya, ini babak kedua, pertanyaan terakhir. Setelah itu babak ketiga. Ya, silakan Bu Uti. Saya sih sebetulnya nggak bertanya ya, tetapi di dalam pernyataan saya sebetulnya mau mengungkapkan keanehan aja gitu. Nah, setelah itu saya bertanya ya, tadi kan bicara tentang mujizat, katanya Muhammad mempunyai mujizat yang spektakuler, membelah bulan, lalu naik ke langit ke-7 gitu dalam satu hari, lalu apalagi tadi dikatakan mujizatnya Al-Quran. Tetapi menurut saya perkataan dari Pak Dhani dan Bu Dini itu bertentangan dan kontradiksi dengan pernyataan dari Nabi sendiri ya, yang setahu saya di dalam hadis Sahih Muslim 162 dari Anasra, katanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, di mana tempat bapakku? Oh, sorry. Apa? Soal mujizat tadi, salah baca. Ya, di Al-Ankabut, Al-Ankabut 29 ayat 50 itu ya. Dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat dari Tuhannya? Nah, jelas kan? Sebetulnya sudah menjadi pertanyaan para orang-orang, kenapa Nabi tidak punya mujizat? Katakanlah sesungguhnya mujizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Jadi Nabi sudah mengkonfirmasikan dia hanya seorang pemberi peringatan gitu. Jadi ini agak kontradiksi gitu loh. Lalu mengenai membelah bulan, lalu membelah bulan lalu naik ke surga, ke langit ke-7 itu kan kalau menurut saya ya itu menurut saya kan tidak terbukti kebenarannya, sama sekali tidak bisa dibuktikan, hanya imani kalau menurut saya, karena tidak ada tanda-tanda, tidak ada yang memberikan penjelasan ya, baik dari NASA atau baik dari
orang-orang sendiri ya yang pernah membuktikan bahwa burak itu ada, lalu pernah membuktikan bahwa bulan itu pernah terbelah gitu. Lalu dikatakan juga, satu lagi, Al-Quran itu katanya merupakan mujizat. Sekarang mujizat apa yang, pertanyaan saya, mujizat apa yang dimiliki oleh Al-Quran ketika isi-isinya itu hanya mengambil referensi dari Alkitab. Ya, gitu. waktunya sudah habis ya. Itu aja. Silakan. Mujizat yang seperti apa ketika referensinya itu diambil dari Alkitab gitu. Ya, silakan waktunya sekarang Muslim untuk menjawab. Ya. Oke, aku dulu ya seperti biasa. Ibu Uti tadi membacakan Al-Ankabut 50 ya Bu Uti, tapi di sana lupa. Ini adalah pertanyaan orang-orang kafir dan musyrik. Iya, karena nggak punya maka ditanya. Iya, makanya ini adalah pertanyaan orang-orang dan orang-orang kafir. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat-mujizat dari Tuhan? Maaf Bu Uti, kita biarkan kesempatan seluas-luasnya buat Nah, ini dari Al-Ankabut ini dikatakan begini, dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat-mujizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mujizat-mujizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Ini di tafsir ini ya, di Al-Ankabut ini nih. Dan orang-orang musyrik berkata mereka tidak diturunkan kepada Muhammad bukti-bukti hujah-hujah dari Tuhannya yang dapat kami saksikan seperti unta Saleh dan tongkat Musa. Katakan kepada mereka, sesungguhnya mujizat-mujizat itu wewenang Allah. Jika dia berkehendak, dia akan menurunkan, dan bila berkehendak, dia akan menahannya. Sesungguhnya aku hanyalah orang pemberi peringatan. Sebentar, Umi akan bacakan tafsirnya. Nah, ini orang-orang kafir Mekah, mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat? Itu kan pertanyaan seperti mujizat-mujizat Musa. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Ini pertanyaan dari orang kafir. Ibu tahu orang kafir. Orang kafir itu adalah orang yang menolak kebenaran. Saat Nabi Muhammad atau Rasulullah diberikan mukjizat, maka dia menolak kebenaran itu. Orang-orang kafir dan musyrik ya. Orang-orang kafir itu adalah yang menolak kebenaran, dan musyrik adalah orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Itu adalah mereka yang menolak kebenaran. Lalu tadi Ibu mengatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah referensi itu adalah sesuatu hal yang sangat salah, referensi dari kitab lain. Bagaimana itu referensi dari kitab lain? Ya, nggak ada Alkitab, nggak ada Al-Quran, Bu. Kata siapa, Bu? Jadi tadi kan sudah dikatakan, sebentar Ibu Uti, tolong jangan dibantah ya. Jadi sudah dikatakan tadi, Umi sudah mengatakan bahwa Al-Quran ini bukanlah untuk mengubah, merevisi, tetapi Al-Quran ini adalah tidak seperti kitab lain. Seperti misalnya nih, Taurat. Isi dari Taurat itu menceritakan tentang Musa dengan Tuhannya. Injil juga menceritakan tentang Isa dengan Tuhannya. Tetapi Al-Quran itu menyempurnakan semua kitab-kitab sebelumnya. Dan bukan hanya isi dari kitab. Tadi seperti apa yang sudah Pak Dani katakan, di dalam Al-Quran semua ilmu pengetahuan sudah ada di dalamnya. Dan tadi Ibu Ti mengatakan mujizatnya di mana? Mujizatnya di mana? Bahkan Allah sendiri sudah menantang. Kumpulkan semua manusia di dunia termasuk jin. Buatlah satu ayat saja yang sama seperti Al-Quran. Dari mulai kaidah bahasanya, sastranya, seperti itu. Itu adalah tantangan dari Allah. Dan mujizat berikutnya, kitab mana yang bisa dihafal di luar kepala oleh anak umur di bawah 5 tahun, inilah salah satu mukjizat daripada Al-Quran. Al-Quran memberikan kemudahan untuk mereka yang benar-benar ingin mengetahuinya dan ingin memahaminya. Contohnya begini, Alkitab, Bible, adakah yang hafal di luar kepala seperti Al-Quran yang bisa dihafizkan oleh anak-anak di bawah umur 5 tahun? Nah, seperti itu adalah mukjizat terbesar. Silakan Pak Dani, mungkin akan menambahkan. Oh iya, maaf, satu lagi Bu Uti. Ibu Uti mungkin nanti akan saya kasih referensi bahwa NASA membenarkan bahwa mereka melihat bulan itu pernah terbelah. Silakan Pak Dani. Nanti setelah ini akan Umi share screen ya, referensi dari NASA. Silakan Pak Dani. Ya, terima kasih. Jadi saya katakan, bukti mukjizatnya Al-Quran, pertama, banyak para ilmuwan yang menyelidiki tentang apa yang ada di dalam Al-Quran, petunjuk di dalam Al-Quran, mereka laksanakan. Mereka kaji dan mereka buktikan. Banyak itu. Kalau Ibu belajar di Magister Ilmu Sosial, para ilmuwan itu justru mengkaji Al-Quran, Bu. Silakan Ibu tanya dosen-dosen S2 Ibu yang tentang sains. Tanyakan saja dosen. Itu banyak sekali. Itu yang pertama, kalau Ibu berbicara tentang mukjizat. Kenapa saya katakan Al-Quran itu yang memang luar biasa. Yang kedua yang Ibu bicarakan masalah orang-orang terdahulu yang bertanya itu kepada Rasulullah tidak memberikan kehebatan, sekali lagi tidak memberikan, menampakkan kemampuan, kejigdayaan pada zaman Rasulullah. Nah, itulah kelebihan Rasulullah sehingga Allah memberikan ucapan aplus istilahnya. Makanya Allah itu berselawat. Selawat itu artinya memberikan apresiasi ataupun aplus lah ya, kita memberikan penghormatan kepada Rasulullah tentang keberhasilannya di dalam memberikan pemahaman pemikiran. Coba Ibu bayangkan, Ibu bandingkan di saat Nabi Isa setelah 700 tahun, kemudian Ibu bandingkan setelah Nabi Muhammad 700 tahun. Jadi 1400
Kan Nabi Muhammad kan 600 sampai 1000, kalau 700 kan berarti 1300. 600 700 sama 700 sama dengan 1004. Nah, 1400. Ya, Kemudian kita bandingkan. ya baik. Waktunya sudah Itu habis. banding. Mungkin nanti bisa di googling ya untuk itu ya. Oke, Ya, nanti sekarang Ini moderator sebentar, ini biar kita tidak dianggap tidak dianggap hanya klaim. Minta tolong deh moderator dibukakan dulu. Clue-nya adalah NASA temukan bukti bulan pernah terbelah. Mohon maaf, minta dibantu. Karena di sana dikuatkan juga dengan Quran surat Al-Qamar ayat 1 sampai dengan 2, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mungkin mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus-menerus. Minta tolong. Ini buat ya, mungkin meyakinkan Ibu Uti dari saja. dari Bu Umi bisa Enggak, memberikan nanti gini aja, teman-teman catat bisa validasi Iya, sendiri di grup. Tapi ini betul. waktu kan berjalan udah malam, jadi lanjut dulu ke putaran ketiga Ke supaya putaran Bang ketiga Edo, ya. ini supaya jelas aja. Nggak apa-apa, cuma dibukain aja. Atau mohon dibuka share screen-nya, bisa nggak? Oh, Untuk share share screen bisa. Atau mau Silakan. dibantu deh Bang Edo, bukakan clue-nya aja. Setahu saya NASA justru menolak itu, Bu. Nggak, Udah makanya kita verifikasi buktikan. Nah itu ini, hoax, Bu. iya, kita Saya buktikan. udah baca itu kok, Bu. Oke, Hoax itu kita kata NASA. buktikan menolak apa Cuma iya. saya nggak Tolong punya dibuka itunya. aja dulu Bang Edo, supaya kita umat Muslim Ya, di sini tidak Ya, dianggap buka klaim. aja, buka ya. aja. Sabar, tadi aturannya gimana ya? Coba kembali ke aturan awal. Udah nggak apa-apa. Biar berikan kesempatan untuk membuktikan. Ya, boleh minta dibantu bisa nggak? Clue-nya NASA temukan bukti bulan pernah terbelah. Bang Edo mungkin atau siapa Enggak, ini? mungkin Ibu Umi Oh bisa bisa ya, berikan udah link. bisa ya. Ya, Oke, bentar ya, Umi buka dulu. Minta dibantu deh ini, soalnya Umi pakai buka OBS juga, Bang, tolong. Nanti kalau Umi buka OBS-nya mati nanti. ya linknya ada Bu. Sebentar, ini Umi kirim di ini ya, di live chat ya. Aduh susah deh, udah nggak apa-apa, clue-nya aja. NASA. Ya ini sudah. NASA pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Sebentar, Umi lihat dulu. NASA temukan bukti bulan terbelah. Ini rata-rata itu berita sih. Ya, NASA Itu. temukan bukti bulan pernah terbelah. Amalia, itu yang Amalia, coba. Oh, kalau bisa yang dari NASA, Bu. Nih, temukan udah. Nah, itu silakan buka. Ini Kalau bertentangan websitenya dengan yang di NASA yang asli Wikipedia. saja, apakah benar ini pernyataan NASA? Karena NASA setahu saya memang tidak pernah mengeluarkan Ya, bukti udah nggak apa-apa Bu bulan. Dini, nggak usah dibukin. Saya udah dengar, udah tangkap maksudnya. Pokoknya kata Bu Dini Ya. mau, ya Baik. kita tangkap maksudnya. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Ya, Jadi oke. nanti audiens bisa mengkonfirmasi sendiri ya, Ya. mencari Jadi memang ini adalah sumber-sumber yang website yang bukan dari NASA sendiri. Ini udah sumber-sumber yang ini. netral gitu ya. Baik, gitu. Itu Ibu Dini suruh baca tafsir Ibnu Katsir tentang Al-Qamar Tafsir dan ayat 1. sumber-sumber Islam Ya, ini mengatakan kita itu masuk ke bukanlah Itu sesi tentang hari ketiga. kiamat. Maaf, ini hari sudah kiamat untuk sih. mempersingkat Ya. waktu ya. Bulan Supaya terbelah waktu terus itu berjalan. tandanya sudah dekat hari Sorry. kiamat, Ibu. Itu puisi sih sebenarnya. Ya, untuk ini Sesi ketiga. waktu terus berjalan. Ya, bulan ya. terbelah itu adalah puisi. Ya, waktu terus berjalan. Ini masuk ke babak ketiga. Ya, sekarang giliran Muslim bertanya, Kristen menjawab. Ya. Silakan. Ya, jadi kalau NASA memang mengeluarkan dari bulan terbelah, ya kita bisa bersyahadat. Ya, silakan Bagus, dari pihak bisa timer Muslim tadi, Pak Bagus. Ya, timer. Ya. Ini Muslim sesinya apa ini? bertanya. Sekarang giliran Sesinya Muslim apa? bertanya, Kristen menjawab. Ya, Umi dulu ya mungkin ya. Ini tadi pernyataan dari Bu Uti itu ya. Jadi kan aku lupa. Oh, tentang aku dan dia adalah satu itu ya. Tentang akulah kebenaran, jalan dan hidup. tadi Bu Uti mengatakan kalau hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, sementara nabi-nabi yang lain itu bukan, tapi tujuan adalah jalan. Betul, Yesus adalah jalan, bukan tujuan. Ya, Yesus adalah jalan, sama seperti rasul-rasul yang lain. Ya, sama seperti Alfa dan Omega yang lain. Alfa dan Omega ini kembali. Ini Alfa dan Omega yang seringkali disalah mengertikan oleh umat Kristen, bahwa Alfa dan Omega adalah merujuk pada Yesus, itu salah. Alfa dan Omega adalah terkait dengan hukum Tuhan. Jadi pada masanya Musa lah yang menerima pengajaran atau menyampaikan pengajaran tentang hukum Tuhan yang Alfa dan Omega, hukum Tuhan yang awal dan yang akhir. Kemudian pada masanya Yesus, bahwa Nabi Isa dialah yang menjadi Alfa dan Omega, karena Nabi Yesus atau Nabi Isa ini mengajarkan tentang hukum Tuhan yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi yang dikatakan begitu pun dengan masanya Rasulullah lah yang mengajarkan tentang hukum Tuhan yang Alfa dan Omega. Jadi yang Alfa dan Omega di sini adalah bukan sosok orang-orangnya, tetapi hukum Tuhan yang disampaikan oleh para rasul itu. Nah, tadi juga Bu Uti sudah menyatakan tentang apa ya tadi
aku dan Bapa adalah satu. Nah ini salah, sebetulnya kalau menurut Umi salah ya pengertiannya, bahwa kalau aku dan Bapa adalah satu merujuk pada satu oknum yang sama. Contohnya begini nih, kalau misalkan ada seseorang berkata aku dan pacarku adalah satu, dan Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, pertanyaannya apakah alasan misalkan Umi ya, apakah alasan Umi mengucapkan kalimat aku dan pacarku adalah satu? Apakah wujud rupa dan wajah Umi dengan pacar Umi sama? Apakah fisiknya sama? Ya, nah, gitu. Apakah sifat kami sama satu sama lain? Tentu jawabannya tidak, begitu kan? Apakah Yesus juga akan mengatakan aku dan dia adalah satu itu, bahwa wujud mereka satu, fisik mereka sama, atau yang lain sebagainya yang menyatakan tentang kesamaan sebetulnya? Nanti mungkin Pak Dhani dikasih waktu juga ya. Oke. Silakan dari pihak Kristen. Ini ada yang mengatakan. Boleh saya jawab tadi kan? Sebentar Pak Moderator. Yang ku dengarkan sepertinya Umi Dini bukan menjawab, malah bertanya banyak. Iya. Ini emang pertanyaan dari kami. Oh iya. Ini pertanyaan dari sebentar boleh nggak? Saya jawab karena Bu Dini kan tanya ke saya. Ini perlu disampaikan juga. Oke, silakan Bu Dini. Ya, jadi Bu Dini mengatakan itu sama dengan rasulnya, gitu kan. Aku dan Bapak adalah satu. Tadi kan saya udah bilang, tidak ada rasul manapun yang pernah berkata akulah jalan, Bu. Semua rasul mengatakan kalau kamu mau selamat inilah jalannya, itulah jalannya begini, jalannya begitu. Kamu lihat di sini, aku hanyalah tadi nabinya aja tadi mengatakan begini ya. Aku hanyalah seorang yang diberikan petunjuk tadi kan di dalam Al-Qur'an. Itu Muhammad bilang begitu. Dia tidak pernah mengatakan akulah jalan. Gitu loh. Lalu Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan itu adalah dianya sendiri, kebenaran itu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Karena itu kita mengenal yang benar di dalam kita telah mengenal tolong lihat itu dong. 1 Yohanes 5 ayat 20. Oleh sebab itu kita telah mengenal yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Coba lihat ya, lebih tepatnya ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya. Nah, 20 ya, terima kasih. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Yang tadi kok dipindahin, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Yang benar itu di mana? Di dalam anaknya Yesus Kristus. Lalu dia atau Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Elohim itu adalah yang benar. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa Allah itu benar, Yesus juga benar, gitu kan. Lalu Allah itu dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada rasul dari manapun yang berani mengatakan bahwa dialah pemberi hidup yang kekal itu. Dan tidak ada rasul atau nabi manapun yang mengatakan dia itu satu dalam kuasa memberikan hidup yang kekal. Tidak ada rasul dimanapun yang mengatakan bahwa dia datang dan berasal daripada Allah. Ya, itu dia Bu Dini. Dimaksud satu di situ adalah satu dalam kuasa, satu dalam hakikat, satu dalam powerfulnya, keberadaannya. Yesus mengatakan, dan aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, ya, ke sorga loh, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus yang kata Ibu Dini sama dengan Muhammad itu, dia menyiapkan kafling sorga buat kami, karena sorga itu punyanya dia, Bu. Ya, Yesus memang beda pribadinya ya. Yesus manusia, Elohim itu Bapa, ya, Elohim itu Allah. Memang kami mengenal Allah yang Tritunggal, pribadinya beda, yang satu manusia, yang satu Allah. Tetapi Yesus itu keluar daripada Allah itu. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Nah, jadi manusialah dia. Tetapi kan sekarang dia sudah kembali ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memerintah dalam kuasa dan kemuliaan sebagai Allah Bapa. Sebagaimana telah dia katakan di dalam Yohanes 17 ayat 5. Ya, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku sendiri padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Hadirat itu artinya keberadaan. Ya, Yesus memiliki kemuliaan dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan itu, Bu. Itulah dia. Karena apa? Alkitab dengan jelas mengatakan Yohanes 1 ya, ayat 14. Firman itu adalah Bapa dan firman itu telah menjadi manusia. Itu loh, Bu. Kami mengenal Allah yang Tritunggal. Memang dia manusia, tetapi ingat, itu zaman dulu. Sekarang dia udah di sorga, Bu. Nah, pertanyaan saya untuk Ibu tadi ya. Di sini satu lagi ya. Di dalam Yunus 20. Nggak ada pertanyaan, Bu. Nggak ada pertanyaan. Ini sudah babak terakhir. Oh,
Saya mau nanya itu pertanyaan bagaimana. Justru saya ingin ini Bu, ingin merespon pernyataan dari Ibu Uti. Bu Uti mengatakan bahwa Yesus sudah menyediakan kapling sorga. Di mana ayatnya Bu? Yang ayat yang Ibu katakan, yang Ibu katakan tadi adalah ayat untuk para murid Yesus. Ibu silakan baca. Biar Bu Uti menjawab selesai dulu ya. Nanti ada waktu untuk bertanya lagi. Oh ya gini, ya jadi gini ya, Yesus menyatakan Yohanes 14 percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Tak satu pun ada rasul atau nabi yang mengatakan dialah penyedia tempat atau kapling itu buat kamu. Lalu, iya, jadi ibu mau bilang, oh dia cuma pekerja yang menyediakan kapling. Oh maaf Bu, seorang kapling tidak punya kuasa untuk memberikan kaplingnya. Kalau pekerja di sorga tidak ya. Karena orang muslim mengatakan, oh dia kan cuma pekerja yang nyiapin. Oh tidak, ini tidak maksud begitu. Itu berkata tentang otoritas kepemilikan kesorgaan. Oke, habis ya, biar cepat dia aja. Cuma pekerja. Dialah yang memiliki kerajaan sorga itu. Oke. Ya baik, Oke, aku tanggapin sebentar aja ya, karena ini juga